Coba itu rendeman celana dalam semalam, terus tak buat cawik-cawik gitu, sama tak buat lap-lap mejanya. Ya itu ramai banget, tapi merasa masih kurang ramai Pak Haji. Itu celana dalam tak buat kalungan. Masya Allah Pak Haji. Yang bantuin 3 orang itu kewalahan. Jualan apa? Jualan kopi, es teh gitu Pak Haji. Gimana? Itu pas ada acara lomba apa gitu di lapangan. Yang bantuin 3 orang itu kewalahan masih Pak Haji. Terus mengalir kayak air terus. Ini banyak harganya apa tuh dagangan sampai kewalahan? Dengan celana dalam semalam sama itu terus merasa masih cepet gitu toh dapat uang. Celana dalam yang tak pakai itu tak lepas, tak buat kalungan. Tak buat kalungan, tak tutupin kerudung gitu. Itu ramai banget Pak. Sekarang Bali pakai celana dalam nggak? Pakai. Bisa nggak kita beli celana dalamnya? Biar lelang di Aduh lah nanti. Kalau saya pesan bikin celana dalam kayak gitu 1000 biji. Waduh 1000 biji ya. Kewalahan sendiri malah bikinnya. Jadi gini Mbak. Yeah. Kalau kita jualan, mau jualan minuman, mau jualan baju, mau jualan di Tanah Abang, mau jualan di pasar, di mana aja kita jualan. Yeah. Kalau dari rumah kita udah pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, yeah. plus celana dalamnya dikalungin di leher, itu dagangannya laris. Iya, sampai habis Pak Haji. Sampai habis. Sampai mau dagang apa aja. Iya. Jadi kalau orang bilang, Pak Haji, ini gara-gara online dagangan saya sepi. Bohong. Gak ada. Iya. Sampai habis, sampai itu yang sebelah-sebelah tak beliin semuanya. Yeah. Kurang tak beli lagi, sampai habis Pak Haji. Percaya saya sama ilmu ini. Terima kasih ya Pak Haji. Yeah. Sebelumnya belum izin Pak Haji udah. Boleh. Itu. Karena kan anak manusia kedutan. Iya, terus itu adik mau lahiran katanya apa disuruh operasi Bude bilang gitu. Nah pas itu suaminya telepon Bude minta doanya. Terus tak suruh gini aja. Yang adik saya sendiri kena kaki. Itu celana dalammu itu dilepas aja kalungin istrimu, aku bilang gitu. Selang 1 jam tuh telepon, alhamdulillah Bude udah lahir normal. Iya. Jadi zaman dulu nenek saya anaknya 7, tidak ada satupun yang lahirnya sesar. Buyut saya anaknya 17, tidak ada satupun yang lahirnya sesar. Apa yang dilakukan? Kalau dia udah mulus-mulus mau lahiran, itu dicopot celana dalamnya suaminya. Kalau nggak ada suaminya, lawan jenis dikalungin di lehernya. Iya, itu tak suruh ngalungin gitu. Lah, kalau zaman dulu, iya. Tidak ada orang yang sakit masuk ICU, nggak ada. Kenapa? Karena kalau dia lagi kejut-kejut, lagi step, copot celana dalam siapapun, kalungin di leher yang sakit, langsung sembuh. Zaman dulu tidak ada orang jualan sepi. Kenapa? Karena celana dalamnya dibalik, hanya dibalik oleh perempuan. Kalau laki celana dalam dibalik. Plus celana dalamnya yang dagang dikalungin di leher, itu dagangannya habis. Nggak ada sisa. Ini ilmu kearifan lokal. Zaman dulu simbah saya. Makanya orang zaman dulu lawan Belanda, lawan Jepang, kok nggak ketembak? Karena celana dalamnya dibalik dan dia pakai celana dalamnya di leher. Makanya dulu ada biar kita kelihatannya nggak jorok, ada yang namanya janur kuning. Ya, ada tuh celana dalam. Nah, di dalamnya janurnya itu ada celana dalamnya. Manjur lah. Jadi ibu kalau bisa produksi celana dalam yang banyak, saya pesan 1000. Oh ya. Saya beli sama ibu, tapi buat tamu RD gratis. Bu, Pak, maaf ya. Saya beli nih air galon, mineral, segitu 20.000 ya. Saya beli 50 galon, saya bikin air asinan, saya kasih buat tamu RD yang pada kena santet, ada 4 orang ya, dari Wonosobo, dari Bondowoso, dari Cirebon, sama dari Jogja.
saya kasih tidak bayar, gratis. Nah, saya pesan sama ibu celana 1000 saya beli. Nanti saya kasih ke tamu saya gratis, biar tamu saya mumet. Air itu cuma buat santet kok, Pak. Hah? Oh, buat usaha, dagang, apa aja. Semua penyakit. Ini pada nginep di sini 9 hari. Oh, Bondowoso disantet udah 5 tahun. Wonosobo disantet udah 11 tahun. Cirebon. Terakhir tadi dari Jogja. Dia nggak percaya kalau disantet lihat perut tuh. Oh iya. Lo pegang nih, yang megang merinding nggak? Kalau megang merinding masih disantet. Dia bilang merinding. Ya udah. Tapi kan nanti jadi usahanya terpuruk habis-habisan. Rumah dijual, rumah digadein. Masa orang usaha rumah dijual? Masa orang usaha rumah digadein? Berobat ke RDI, periksain coba. Kalau bisa asetnya balik lagi lah, gue bilang. Masa orang usaha rumahnya di sekolahin, rukonya di sekolahin. Ah, saya nggak mau. Keluarin santetnya, keluarin setannya, keluarin. Alhamdulillah tuh. Iya. Tadi Bu lihat ya? Yang pada geletak apa ya? Yang sakit itu dikerumuni anak. Oh iya, diriung selama 9 hari. Di ujung dari pala sampai ujung kaki biar keluar dulu. Karena kalau dia nggak keluar, rumahnya disekolahin di bank. Rumahnya nggak ketebus. Rumahnya kelelang. Mobilnya nggak ketebus. Mobilnya disita, dilelang. Masa begitu? Pasti ada jinnya lah. Nah, bersihin sebelum. Gitu. Orang gratis kok. Nggak bayar, nggak pakai mahar. Tapi kita yang kebobolan. Makanya gue bilang pasiennya jangan banyak-banyak apa. Enakan yang santai. Yuk sebelahnya. Nama. Nama saya Ibu Tumi. Tumi. Ya, Tinggal di mana Mi? Sidoarjo. Hah? Sidoarjo. 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 Iya. Aku rungono Kuto Arjo. Kampung gue Kuto Arjo. Sidoarjo. Purworejo. Rumah saya Sidoarjo, tapi Ya. aslinya dari Lamongan saya itu. Apa? Lamongan, Kota Wingko, Babat. Jadi tinggalnya di Sidoarjo. aslinya jadi Lamongan. Dari Lamongan, Kota Babat. Iya. Kemarin ada orang babat bawa saya Wingko babat. Iya, besok, Dari Lamongan. besok Yang kalau- babatnya bulat-bulat Iya, wingkonya. iya. Diplastikin. Iya. Nggak ada kalau saya yang bikin sendiri. Kenapa nggak dibawain saya? Belum besok aja. Ini ada tamu saya dari Jakarta, bawain Iya. Risol Swiss. Besok kalau kesini lagi saya bawa. Iyalah, bawalah. Saya senang pasti. Pasti. Jadi Wingko babat tuh sebenarnya aslinya dari Lamongan ya, bukan dari Semarang ya. Dari Babat. Babat ya. Babat. Makanya Babat namanya Lamongan. babat, Wingko babat. Ya. Tapi orang taunya Wingko babat Semarang. Enggak, Lamongan. Kok ada Semarang Wingko babat? Ya itu palsu Pak. Bikin sendiri. Yang asli itu dari Babat gitu loh. Kan sekarang di mana-mana ada. Coba cerita gimana sampai RDI? Saya kan sudah kesini pertama kali waktu ke Bali itu loh Pak. Ke Bali? Heeh. Kan saya nggak ada. Iya nggak ada itu. Terus yang kedua itu ke situ, ke Mbak Marijan itu loh. Oh iya, kan saya nggak ada. Ya juga nggak ada ya, tapi ada waktu privat yang pertama itu. Ini kemaluan saya itu Pak, ada tai lalatnya yang di sebelah kanan. Itu gimana bisa di Tai lalatnya di mana? sebelah kanan? Iya di mana? Di tengah-tengah. Di tete? Di alat kelamin? Alat kelamin. Di alat kelamin? Iya, Sebelah mana? kanan. Coba ibu buka dulu, lihat saya. Oh, iya. Saya. Sebelah kanan. Kalau ibu mau, tai lalatnya nggak bikin musibah, Ya. tutup pakai Wingko babat, bisa nggak?
Gede kowe. Sekarang gede mana alat kelamin ibu sama wingko babat? Ya gede kowe. Yo gampang lah. Gitu nanti ngebahasnya khusus Bu. Terus, Yo sebelahnya ada lagi? Belum Pak, yang Ya, kedua Pak. itu sertifikat saya itu kan dulu dibawa adik saya. Terus kemarin itu diparani sama pihak bank katanya di apa itu gadein 3 bulan itu belum bayar. Oh iya. Yang tahu itu tetangga saya, bukan saya sendiri. Tetangga sama cerita orang tua itu. Boleh. Tadi ajarin ya. Ya. Boleh. Terus yang ketiga, apa ya? Tak takut ya. Orang yang di alat kelaminnya ada tai lalat itu suka lupa. Memang lupa, sering lupa. Ya, makanya mendingan alat kelaminnya diliatin dulu. Letaknya di mana biar nggak lupa. Sebelah kanan. Menang banyak Haji Mbe. Dasar Haji Mbe, hobinya lihat tai lalat. Yang sebelah kanan tuh banyak, ini tangan ada sebelah kanan. Di punggung ya sebelah kanan aja. Saya maunya yang di alat kelamin aja Iya, dibahas. sebelah kanan. Ya, dibahas alat kelamin. Kalau yang di punggung sama di tangan urusan ustadz. Saya nggak ngebahas itu. Ada lagi? Ada lagi. Saya kan suka ngingoni kucing Pak. Ya. Terus kucing saya dikejar-kejar sama tetangga saya. Pertanyaannya? Terus gini, saya tanya gini, Pak kenapa kucing saya kok sampean kejar-kejar? Kalau bisa seorang-orangnya digepuki jere. Kenapa kucing saya kok sampean arep sampean gepuki? Nek iso sak wong-wonge sing arep tak gepuki gak kucing tok jarene. Padahal itu kan pensiunan angkatan. Pensiunan angkatan itu kan melindungi masyarakat. Kenapa masalah kucing kok gepuki sak wong-wonge? Bu, Ibu kalaupun tinggal di Surabaya, Ibu tinggal di Jakarta, Ibu semua pasti dibenci, tetangga Ibu benci sama Ibu. Karena di alat kelamin Ibu ada tai lalatnya. Padahal kucing itu bukan kucing ingonan saya dari sendiri, buangan dari orang, saya menolong kucing. Tapi kan taunya itu kucing kan dari rumah Ibu, Iya, jadi orang benci sama saya, Ibu. Ya memang benar, dari rumah saya. Padahal saya itu sering yang di pasar-pasar yang sakit-sakit saya tolong, saya obati. Iya. Biar sembuh. Dia nggak ngeliat kucingnya, dia ngeliat ibunya. Iya. Kemarin itu. Jadi dia benci sama Ibu. Jadi perempuan yang di alat kelaminnya ada tai lalatnya, kalaupun dia pindah rumah, pindah perumahan, pindah apapun, tetap ada tetangga yang nggak suka. Tapi kan ada tolak balanya. Nah, temen ngomongi temen. Kita ngomong sama suami, sama istri, ngomongi tentang tetangga, ngomongin tentang anak. Itu menghapus sedekah, ibadah yang baik-baik kegerus oleh gibah kita ke orang. Bapak Ibu, kalau orang yang kita omongin tadi, dengan sekarang kita gibahnya yang disampaikan Pak Haji itu yang berbahaya itu adalah kita gibah bisa dengan diri sendiri. Diri sendiri itu tanpa lawan bicara. Batin. Gerundel. Sidoarjo gerundel. Gerundel. Allah, piye to Gusti Allah ki kok gak adil. Aku wis ngene iki kok ya ora kabul-kabul kajatku. Apa karena tai lalat nang alat kelamin apa tai lalat nang TTU? Iya, gitu. Jadi engko takon karo Pak Haji. Pak Haji tahu obatnya. Kita nyalahin ke Allah. Allah kok enggak adil. Orang saja yang kita omongin. Sholat tadi, udah katanya ibu belakang tadi. Sudah sholat. Sedekah udah. Tapi kok enggak kabul. Kok masih ada aja kendala. Malah terpuruk. Malah ada bahaya yang mengancam. Malah suami saya dijadikan seperti ini. Kita ini berarti ibadahnya bukan karena Allah. Karena berharap.
Akhirnya kita menyalahkan Allah. Allah. Orang yang kita omongin saja, ini orang semacam sesama kita, tadi katanya marah. Kalau Allah bukan lagi marah, Allah jadinya jadi murka. Sehingga hajat kita menjauh. Allah nggak murka aja Bapak tepar. Tepar. Dia kan Allah nggak murka, kita tepar. Gimana Allah murka Pak? Lebih ambles. Kok gitu Pak Haji? Ya, coba lihat. Jadi nggak boleh gibah. Yang kedua nggak boleh julid. Ini lebih dahsyat yang disampaikan Pak Haji. Julid itu nyinyir, sinis, energinya negatif. Ke orang yang berbuat baik pun kita melihatnya selalu negatif. Tetangganya renovasi rumah, bangun. Enggak iri saya, tapi ya paling renovasi rumah, bangun rumah paling ya utang. Paling nyicil, nyinyir. Energi negatifnya yang keluar, selalu nyinyirnya. Jadi senang melihat orang lain susah, tapi kita menjadi sedih, menjadi susah. Kalau ada orang lain senang. SMS. Senang melihat orang lain sedih, tapi sedih, susah kalau melihat tetangganya, melihat saudaranya senang. Contoh. Ya, Gampang contoh. contohnya. Tetangga kita beli Pajero, kita beli Panadol. Gitu. Masa tetangga beli Pajero, kita malah beli Panadol. Panadol. Ya apa itu? Temennya naik Pajero, tetangganya kita panas jabon jeru. Panas Jabon jeru. Pajero. Untuk kedepannya bagaimana Pak Haji? Hah? Sudah. Yang nggak boleh gibah, Oh, nggak boleh julid. Bapak nggak boleh gibah. Jadi mulai hari ini Bapak nggak boleh ngebatin. Mulai hari ini Bapak sama Ibu bilangin nggak boleh ngebatin. Tapi kan istri dikasih tahu nggak bakal mau Pak, nggak bakal mau. Ya. Istri itu kalau dinasihatin suami nggak bakal mau. Ya. Dia maunya tuh nasihatin suami. Ya. Suaminya harus tunduk sama dia. Nah gimana caranya? Bapak bikin air asinan. Nanti Bapak bilang sama air asinan itu. Istri saya nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Nah baru nanti Bapak praktekin berdua. Pasti punya rumah. Ya. Pak, Bapak beli ayam. Bohong Bapak nggak bikin kandang ayam. Ya. Bapak miara burung, beli burung. Bohong Bapak nggak beli kandang burung atau bikin kandang burung. Ya. Bapak beli bebek. Bohong Bapak nggak bikin kandang bebek. Begitu juga Allah ciptain Bapak ke muka bumi ini. Bapak pasti dibikinin rumah sama Allah. Tapi supaya Bapak lebih terkabul, coba Bapak jangan berkurangin ibadahnya dengan cara tadi gibah sama julid. Terutama ke siapa? Ke Allah. Terutama ke siapa? Ke diri sendiri. Bisa? Insya Allah. Oke. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Purwadi dari Sukoharjo. Kutoarjo. Sukoharjo. Iya. Kasih dia sama siapa? Mbak Rina. Oh iya. Apa sehari-hari di Sukoharjo? Makar Pak Haji. Makelar. Makelar apa? Tanah Pak Haji. Makelar tanah. Iya. Kenapa kamu nggak jadi makelar kasus aja? Markus. Enggak Pak Haji. Duitnya lebih banyak daripada. Ini testimoni Pak Haji. Oh testimoni. 1 tahun yang lalu saya sama istri saya ke sini. 1 tahun yang lalu. Terus 1 bulan kemudian saya praktekin. Deketin mic-nya Pak, deketin mic-nya. Meraktekin yang mana Pak? Yang untuk ini pinjam uang itu. Sama temen. Pinjam uang sama temen tuh 25 juta gitu. Terus saya janjiin 6 bulan saya kembalikan. Terus tapi dapat rezeki
1 minggu kemudian dapat itu 40, saya kembalikan, dia nggak mau. Ambil aja untuk kamu. Enggak, nanti kamu nggak minjemin aku kalau pinjem lagi gitu. Enggak, saya pinjemin. Kalau nggak mau, buang aja gitu. Daripada dibuang, Pak, saya kantongin aja, saya bilang gitu. Nah ini, tapi gini Pak Haji, ya belakangan ini sekitar kurang lebih 3 bulan nih, sama maklar tuh udah disurvei segala macem, terus deal, itu akhirnya kok batal terus itu selama 3 bulan ini. Apanya yang batal? Transaksinya suami. Bapak sama ibu tadi sama. Kenapa bapak transaksinya nggak goal, transaksinya mundur lagi, molor lagi? Iya. Karena bapak kalau ngerjakan sesuatu tuh berharap. Nggak boleh. Pak, Iya. saya tidak berharap bapak cair. Saya nggak berharap bapak terkabul. Saya nggak berharap. Itu urusan Allah. Yang penting saya ngajarin aja. Iya Pak. Percuma saya berharap kalau Allah nggak kabulin. Makanya yang kemarin dari Tasikmalaya yang cair 10 miliar. Sama. Dia jalanin proyeknya di luar negeri di Amerika. Iya Pak. Dia tinggalnya di mana? Tasikmalaya. Ya betul. Kagak tinggal di Amerika, tinggalnya di Tasikmalaya. Dia ngerjain proyeknya di Amerika. Cair 10 miliar. Gue setuju itu. Jadi duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Oh iya Pak. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi bapak di rumah aja. Ngapain Pak Haji di rumah? Aerobik, yoga, masak buat suaminya kalau suaminya pulang. Masak buat anaknya kalau anaknya pulang. Jalan-jalan sama suaminya di restoran yang paling mahal. Jalan-jalan sama anaknya. Tapi duit datang sendiri. Wasilahnya dari mana aja. Yang penting berbuat. Kalau kita kan enggak berharap. Makanya saya setuju tuh orang Tasik. Saya praktekin ilmu RDI enggak berharap Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi dia sedekah subuh di muka. Sedekah Jumat barokah di muka. Kalau kita kan mikir. Hah? Sedekah di muka nanti bayar listrik gimana? Oh goblok. Listrik kan nanti tanggal 20. Sekarang baru tanggal 17. Berapa sekarang? 17 Pak. 17. Tenang aja. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau bapak kan berharap. Nanti kalau goal. Saya mau ganti motor. Enggak Pak Haji. Nanti kalau goal saya mau ganti mobil. Nanti kalau goal saya mau renovasi rumah. Nanti kalau goal nggak boleh Pak. Jalanin. Ya, Pak. Jadi bapak kelemahannya satu, berharap. Setuju? Setuju Pak. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Ini kan mulut-mulut gue. Oke? Oke Pak Haji. Jangan berharap. Iya Pak Haji. Pak, saya punya tamu namanya Subarno. Datang ke sini kondisinya udah parah banget. Mau tahu sakitnya? Batu empedu. Dokter udah angkat tangan. Kata dokter besok hari Rabu kamu harus operasi. Dia datang ke sini hari apa? Senin. Pak Haji, besok Rabu saya harus dioperasi karena dokter udah angkat tangan saya sakit batu empedu. Lo sakit gula, lo sakit jantung, lo sakit ginjal, lo udah komplikasi. Kalau lo batu empedu operasi, gak usah kemari, mati aja udah lo. Sadis banget Pak Haji. Dokter lebih sadis lagi dari gue. Karena anak gue dokter tiga-tiganya. Apa yang dilakukan sama RDI sama saya? Tinggal di sini, gue kasih duit 10 miliar. Begitu. Alhamdulillah tinggal di sini Pak, baru 4 hari ya. Kita bikinin air kelapa direbus. Tapi yang ngerjain bukan gua, anak buah.
Namanya Bambang Anco. Direbusin, kelapa hijau diminumin. Gue bikinin air asinan dari gue. Minumin. Baru 4 hari. Sekarang ke Cipto Mangunkusumo. Di rumah sakit RSCM. Di rongsen. Batu empedunya hilang. Gulanya dari 285 atau 200 berapa tuh. Sekarang tinggal 125. Nah, lo coba praktekin, jangan berharap. Oh iya Pak Haji. Oke? Oke Pak Haji. Sayang, masuk Gini, Pak ganteng-ganteng. Haji, saya kan cerita juga sama Mbak Rina itu. Deketin mic-nya. Saya cerita sama Mbak Rina itu, kalau tanah yang dijual tuh, kan dicebok 9 kali itu, terus pakai tangan kiri. Lah saya selalu tak kanan gitu loh. Harus tangan kiri. Oh, selama ini saya kanan Pak Haji. Oh ya nggak bisa, Nah, lama. itu dah. Tangan kiri. Ya Pak Haji. Semua yang diremes alat kelamin pakai tangan kiri. Kiri. Ditempelin ke yang mana kita mau jual. Kemana yang kita mau Oh milikin. enggak disiram Pak Haji airnya itu. Disiram juga boleh. Sampai numbuh pohon pisang tanduk. Kalau numbuh pisang kepok nggak bisa ya. Lo ketawa lo. Yuk sebelahnya. Anu lah, satu lagi Pak Haji. Ayo. Pertanyaan satu lagi, ini biar dalam waktu 2 bulan maksimal ini gimana caranya punya uang ratusan juta Pak Haji untuk Apa? biaya pernikahan anak? Apa? Kalau lo berharap dia nggak bisa dong bos. Oh iya Pak Haji. Bos, orang Tasik maksain sedekah 10 juta, 10 juta. Ya Pak Haji. Bisa cair 10 miliar. Berapa hari terkabul? 3 minggu. Ya Pak Haji. Lu 2 bulan kelamaan. Nonton pasti orang Tasik. 3 minggu. Tapi nggak boleh berharap, bos. Oke? Oke Pak Haji. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Edi, istrinya dari Ibu Fitri yang tadi, Yang mana? yang suaminya, istri saya. Oh iya. Ah, Yuk, apa pertanyaannya? masih yang sama nih Pak Haji, yang gaji saya kan ditahan di sana buat bayar ini. Nah, sisanya itu saya masih harus nyicil 10 jutaan gitu Pak Haji. Gimana biar nggak nyicil gitu? Bisa gak lo nggak makan? Uang makan lo bersedekah subuh. Bohong lo nggak selesai masalahnya. Sekarang kan kita makan iya, sedekah enggak. Jadi sedekah dipaksa, paksa. Paksa. Dong. Kalau makan lo sekali, yang 2 kali makan buat sedekah. Kita kan enggak bos, maunya makannya 3 kali, tapi enggak sedekah. Tapi pengen terkabul, ampret, enggak ada. Paksa bos. Gue maksa nih bos sama anak yatim. Enggak punya kolam renang, gue enggak punya kolam renang. Tapi gue paksain berenang di Toyo Lembah Pinu, Lembah Hijau. Dulu yang ngasih mobil Gorobikon namanya Pak Haji Sultan. Rumahnya di Kemang. Kaya raya. Rumahnya harganya 600 miliar. Punya kolam renang. Nah tiap hari anak yatim diundang berenang ke tempat dia. Nah gue duduk. Pasti gue punya kolam renang. Pasti gue punya kolam renang. Pasti gue punya kolam renang. Punya kolam renang gue sekarang. Karena anak yatim ngaji di tempat gue. Tiap hari. Tiap hari gak? Tiap hari. Namanya Pak Haji Sultan. Pasti dia lagi nonton. Tiap hari. Kedua. Dia punya mobil Robicon. Pasti gue punya Robicon. Pasti gue punya Robicon. Pasti gue punya Robicon. Robiconnya dia dikasih ke gue. Betul? 2. 3 ya. Dia punya mobil Mercy. Pasti gue punya Mercy. Pasti gue punya Mercy. Pasti punya Mercy. Mercy-nya dia E250. Mercy-nya gue E500. Lebih gede mana? 500. Lebih gede gua E500.
Jadi ucapan adalah doa. Jadi saya nggak setuju ibu berusaha, nggak setuju. Niatin, karena di Al-Quran ayatnya, kalau kamu punya keinginan, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi yang wujudin siapa? Allah. Nah kita suka mewujudkan dengan DP. Ngapain DP? Kalau bisa, nggak usah DP. Nah, jadi sekarang rumah gue ada kolam renangnya. Gue main lagi ke rumah orang kaya. Di rumahnya ada kandang kudanya. Pasti gue punya rumah yang ada kandang kudanya. Pasti rumah gue ada kandang kudanya. Pasti rumah gue ada. Sekarang rumah gue ada kandang kudanya 2 ekor. Kalau rumah ada kandang anjingnya udah umum. Gue kandang kuda. Ayo. Oke. Main lagi gue ke rumah orang kaya. Di rumahnya ada akuarium dari kaca yang gede. Isinya ikan koi. Pasti gue punya ikan koi di akuarium gede. Pasti gue punya. Alhamdulillah punya akuarium gede ikan koi. Main lagi ke rumah tamu gue. Dia punya hammer. Pasti gue punya hammer. Pasti gue punya hammer. Hammernya dikasih ke gue. Yang warna putih, dia sekarang warna hitam. Jadi maunya saya Pak, Bu, mau saya. Ucapan adalah jangan ngucapnya yang negatif. Nah kita kebanyakan ngucapnya negatif bos. Nggak mau saya, tapi harus ngomongnya positif. Nah kata-kata positif tuh diawali dengan kata-kata depannya pasti. Pasti cair. Pasti milik. Pasti lunas. Pasti bisa. Di kata-katanya ada kata pasti. Kalau ngaceng, pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Gitu. Kita kan enggak ngomongnya. Masih bisa ngaceng enggak ya? Itu ngomongnya ngambang. Enggak ada kata pasti. Jadi pasti ngaceng. Naik. Pasti ngaceng. Naik. Pasti ngaceng. Jadi saya enggak setuju Bapak dan Ibu nyari motivator. Saya nggak setuju. Sedekah. Buat apa lo nyari motivator? Emang motivator nggak minta bayaran? Minta bos. Lo coba lihat. Motivator ngajar di mana? Di hotel mana? Lo mesti bayar minimal berapa? 1 juta. Apa jamin lo jadi kaya? Enggak. Gua nggak jamin. Nggak bakal. Tapi kalau lo sedekah pasti. Gitu. Jadi lo jangan, udah aja lo pakai ilmunya Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Karena motivator nggak ada yang ngajarin bangun jam 00. Seperti di Al-Quran, betul? Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau ada motivator yang ngajarin begitu, gue jempolnya 2. Nggak ada motivator ngajarin sholat, suruh baca Quran. Ada nggak motivator suruh baca Quran? Nggak ada. 12 juz ya. Kebanyakan bacanya berapa? 1 day, 1 juz. Buat apa? Nggak mau gue. Ngamalin surat ini. Nggak mau gue. Ngapain diamalin? Dipraktekin. Ngapain dibaca? Ini dibaca. Baca surat ini. Bacanya diamalin. Dikerjain. Ada gak sih Pak Haji? Ya itu tadi surat Fatir sama surat Al-Muzammil. Langsung dipraktekin. Jadi jangan dibaca. Kebanyakan kita kan dibaca. Diwirid 1000 kali. 10.000 kali. Bohong. Coba lihat yang ngamalin kalau dia terkabul. Bohong. Jadi apa? Dikerjain. Dalam arti kata dipraktekin kayak surat. Coba terangin coba. Fatir suratnya apa? Jamil apa coba? Ini lo terangin. Ya, jadi kalau dasar yang kita Mas Pak Haji tadi, kita baca itu untuk memperkuat keyakinan kita dalam mengamalkan. Memperkuat keyakinan kita bahwa ini perintah Allah, kalau kita kerjakan pasti Allah
kabulkan hajat kita. Dikerjakan, bukan dibaca. Baca untuk Baca lagi 1000 kali. Buat apa? dipahami. Dipahamin. Jadi kita ngasih pemahaman. Baca surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Itu bukan berarti ayat 1-7 itu dibaca. Enggak. Terus enggak. Tapi dibaca, oh isinya ini toh. Bahwa Pak Haji ngajari kita bangun jam 00. Kerjain. Mandi. Kerjain. Sholat tahajud. Kerjain. Baca Quran. Kerjain. Dasarnya apa? Ini surat Al-Muzammil. Ada. Bangunnya jam 00 memang ada Pak Haji. Ada. Begitu maksudnya. Jadi dipanggil kita oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Berselimut, ada selimut yang bermerek. Ada yang berselimut bisa kentut. Jadi selimutnya mereknya Susi. Nah itu berarti ngentut mereknya selimutnya. Sus. Pas kita tidur bareng dia, prepet. Ngentut. Dipanggil. Nggak boleh kita di tengah malam itu untuk nyantai, untuk menikmati. Dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Bangun. Udah bangun. Orangnya yang bangun. Bukan kontolnya yang bangun. Ini kita kontol yang bangun. Nih gue kepelin loh. Kontolnya Bangun. jangan bangun. Orangnya yang bangun. Ini kita bangun pas lihat, bah kontol. Apa loh? Bangun. Gue jadi pengen minum susu. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat. Walaupun hanya sedikit. Emang ada jamnya? Ada, ditunjukkan oleh Allah. Kapan bangunnya Allah? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam. Berarti jam? 00. 1/2. Tengah-tengahnya Tengah malam. Bangun. Harus tepat? Enggak. Awingkus minhu qalila. Atau kurang sedikit. Kurang sedikit. Kalau lebih boleh enggak Allah? Boleh. Auzid alaihi. Atau lebih sedikit darinya. Boleh lebih. Terus ngapain? Warotilil Qur'ana tartila. Lanjutkan dengan baca Quran secara tartil. Lancar, tertib, dan runtut. Jadi tidak dipilih-pilih. Pilih khusus surat Waqiah doang. Gak boleh. Ar-Rahman doang. Gak boleh. Runtut mulai dari juz 1 sampai juz 30 selesai. Balik lagi baca terus. Karena itu perintah Allah, runtut. Kenapa bangun malam? Karena kalau kita bangun malam mengisi jiwa tambah kuat. Dan yang penting di ayat itu kita menjadi wa aqwam, kuat. Aqwam itu kuat, manjur, tajem. Makanya orang yang mandi jam 00 pasti alat kelamin nggak pernah nggak ngaceng, pasti ngaceng terus. Kenapa? Karena dia kaget Bu, karena airnya dingin. Coba Ibu lihat dah. Jadi saya nggak setuju Bapak udah usianya 40, 50, 60 tapi sudah tidak ngaceng lagi. Saya nggak setuju. Harus ngaceng. Caranya apa? Mandi jam 00. Jangan bangun jam 00 cuman pipis tapi mandi. Lanjut. Jadi aqwam, manjur, tajem. Termasuk ininya juga tajem nanti. Kontolnya lancip, ditancap, enak. Manjur. Kalau nggak tajem. tumpul. Apanya? Gila. Ucapannya. Jadi ucapan kita menjadi manjur, menjadi tajem. Mantap. Apapun hajat yang kita hajatkan, ucapin langsung dikabul sama Allah karena ucapan adalah doa. Kenapa harus malam? Karena kata Allah, karena siang hari itu kamu sibuk. Urusanmu sangat banyak.
Allah sudah nyebutkan gitu. Maka kalau kita mau ekstrim ibadah, ya tengah malam itu. Harus tengah malam. Jangan kalah sama yang bersekutu sama setan. Babi ngepet. Contoh, Babi ngepet kerjanya siang apa malam, Bu? malam, Malam kan? pengalaman. Karena pengalaman. Lu miara babi ngepet. Tuyul kerjanya malam apa siang, Bu? Malam. Karena kan ibu pengalaman sama bapak. Bapak yang jadi babi ngepet, ibu yang jagain lilin. Ya kan? Kalau lilinnya nggak dijagain, Mati. yang kerja ketangkep. Maka ekstrim, jaga lilin, jangan sampai mati. Kalau kita sekutu sama Allah, jaga lilinnya dengan apa? Baca Quran, qiyamul lail, bangun malam. Sama. Babi ngepet di Sukoharjo banyak. Ya, Ini Pak. bukan yang datang babi ngepet. Nggak ada yang humor ya, Bos. Soalnya udah jam setengah 12. Setengah 12, waktunya orang mau tidur, kita masih ngomong seputar alat kelamin. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Memang benar Pak, tangga punya juga tuyul. Belum pernah tahu tuyul ditangkap. Ini sebelah kamu bukan babi ngepet. Sebelah kamu tuh yang nonton. Pemirsa. Jadi maunya saya Pak, Bu. Saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube. Saya mau Bapak dan Ibu dapat hadiah dari RDAY umroh gratis 2025 akhir Desember. Dapat hadiah gratis haji visa furodah 2026 gratis. Sekarang gimana dapat Pak Haji? Jalanin dulu dong, bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Paling lama berapa lama Pak Haji? Sebulan lah. Sebulan. November harus selesai. Harus. Kelamaan 2 bulan. Berarti bisa dicicil ya Pak Haji? Bisa. Sekarang dapat berapa jus, besok ulangin lagi. Besok tambahin lagi. Bisa Pak. Pak bisa Pak. Sebenarnya kalau Bapak baca Quran Pak, saya bersyukur. Kenapa? Buat lampu terangnya di kubur. Ini Bapak meninggal ya. Maaf amit jombe jangan sampai meninggal. Bapak dikubur. Apa istri mau nemenin Bapak di dalam kubur? Gak mau Pak. Tapi bilangnya pada saat hidup, sehidup semati. Nih gue kepelin nih para istri. Dia tuh maunya kalau Bapak ada uang. Ada uang Bapak baru kata istri abang. Tapi kalau Bapak nggak ada uang abang ditendang. Tuh perempuan Pak. Ah? Sehidup semati. Sehidup semati jadi satu hidup satu mati. Oh geblek. Jadi Pak, baca Quran itu paksa Pak. Biarin orang di luaran sana di medsos ngomong RDAY aliran sesat. Enggak apa-apa. Haknya dia. Namanya setan Pak. Orang di medsos Pak. Ngomongnya Pak. Nyelekit banget. Karena dia belum mati. Kalau dia udah mati Pak. Banyak tuh orang yang udah pada mati tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia berulah. Karena dia hidup makanya berulah. Kalau udah mati udah nggak ada. Tadi pagi Pak. Supir saya Ian. Kan nyupirin saya. Gantiin Denny tadi. Ian nyupirin saya tadi pagi. Anterin anak saya sekolah pagi jam 7. Nah pagi dia bilang. Ian kamu kok datangnya telat? Iya saya habis bercanda sama papa saya. Kata supir saya. Ian nganterin anak saya sekolah. Pulangnya dikabarin bapaknya mati. Tadi. Padahal kan baru ngobrol. Baru cerita. Iya Ian ikut Pak Haji. Enak kamu bisa ketawa-ketawa gitu kata bapaknya. Mati tadi. Ya udah gue kasih duit nih Ian. Melayat 5 juta. Ini buat kamu 1 juta.
Ini buat anaknya Ulis Gope. Nih, gue bilang pasti lagi nonton. Jadi maunya saya gini Pak. Orang nih banyak tingkah, banyak nanya, banyak tingkah karena masih hidup. Tapi kalau udah mati, mampus lo. Minta apa? Minta hidup sama Allah. Coba cerita orang mati, minta hidupnya gimana? Dengerin nih Pak. Jadi manusia kalau sudah masuk ke liang lahat, masuk ke alam kubur, Ke kuburan. ke kuburan, Biar takut lu. ke kuburan, apa yang dia ucapkan pertama kali kepada Allah? Mohonnya apa? Allah, hidupkan, beri kesempatan saya untuk hidup kembali ke dunia walaupun hanya sesaat, sebentar saja. Untuk apa yang diminta? Untuk apa? Untuk bertobat, Enggak. sholat, Enggak. puasa, Enggak. nikah lagi. Enggak. Yang diminta untuk hidup lagi sesaat, sebentar saja. Untuk apa? Sedekah. Kenapa? Karena pahala yang langsung bisa dinikmati oleh Dilihat siapapun di dalam kubur. Lihat di alam kubur itu adalah pahala Sedekah. sedekah. Terus kita nggak mau sedekah. Oh goblok. Sedekah kan tolak bala. Kita lagi susah. Ya kita pertolongannya cuma sedekah doang. Jadi kita makannya jangan sehari 3 kali. Sekali aja. Nggak lama kok Pak. Paling lama 9 hari kok. Paling lama 9 hari. 9 hari. Sekali ya makannya. Yang kedua sama ketiga disedekain. Nanti kalau bapak duitnya, ibu duitnya udah banyak. Ya barulah kita makan lagi sehari 3 kali. Namanya prihatin. Kalau orang Jawa, cincing taliwondo. Betul? Salah? Cancut tali. Apa? Cancut taliwondo. Kencangkan perut. Prihatin. Bohong ibu. Makanya saya bilang, ini tamu datang lagi, hajatnya itu lagi. Tamu datang lagi, hajatnya itu lagi. Aduh. Oh berarti dia gak mau sedekah ya. Coba sedekah. Jadi sedekah maksa. Paksa. Kalau makannya 3 kali, jadi kan sedekah itu dipaksa oleh Allah. Emang dipaksa? Dipaksa ada, Allah bilang maksa sedekah. Paksa. Siapa yang dicintai Allah? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Justru sempit itu kesempatan. Walaupun nilainya kecil tapi itu besar di mata Allah. Yang disebut wajib. Makan. Contoh, makan sehari pasti 3 kali. Pasti tetap bisa makan 3 kali, hanya caranya. Nilainya misalkan makan seharinya 50.000 lah katakan. Belah. Ambil yang 30.000 misalkan. Yang 20.000 belikan beras sudah banyak. Pakai apa? Dibikin bubur. Jadi makannya bisa tetap 3 kali. Makannya tetap kenyang. Kenapa mereka yang Pak Haji sering ceritakan berlayar dari non jauh di sana, terdampar di Kalimantan, di sini jadi kaya raya, merih, makannya bubur. Kenapa mereka makannya bubur? Karena kalau bubur encer itu kasih kecap sama cabai pedes-pedes dikit, sepiring serp masuk. Yang penting hidup dulu Pak. Yang penting hidup dulu. Bapak kalau nggak percaya, bubur barito. Bubur barito. Itu sekali masak berapa didandang? 50 kilo beras. Jadi bubur. Nih segini. Bubur barito. Nggak apa-apa dia nonton. Berapa dia jual satu piringnya? 25.000. Coba bayangin Pak. Jadi kita kan maunya makannya 3 kali sehari. Tapi pengen kaya raya, empret. Sekali dulu. Cincing taliwondo. Namanya apa? Cancut taliwondo. Cancut taliwondo. Artinya apa tuh? Kencangan perut.
Kencang ikat pinggang. Ya gitu Pak. Baju makan, Bapak makan sekali. Yang 2 kali, yang ketiga kalinya disedekain. 9 hari dah paling lama. Tapi, ada tapinya ya. Sifat 18-nya nggak boleh dilanggar. Kan di RDA enggak. Sedekahnya udah jalanin. Tapi gibahnya sama anak. Gibahnya sama diri sendiri. Gibahnya sama Allah. Nggak boleh. Apa sih Pak Haji kalau gibah sama anak? Ngomongin anak. Ke siapa? Ke suami atau ke istri. Itu kakak kok kalau pagi nggak mau sholat subuh ya Pak. Itu si kakak kok kalau makan nggak habis ya Pak. Itu nggak boleh dong. Masa anak digibahin. Dulu kan loh bunting. Jagain itu hamil. Gibah sama siapa lagi? Sama Allah. Sama Tuhan kita. Nah coba jangan. Saya mau waktu 9 hari. Kalau orang Tasik 3 minggu bisa cair 10 miliar. Bapak saya mau 9 hari. Ngapain 3 minggu kelamaan? Bisa gak? Kan belum dicoba. Pasti bisa. Bapak harus jangan kalah sama tukang bubur. Tukang bubur. Makanya di sinetron tukang bubur naik haji. Masa Bapak nggak ada titel-titelnya haji, umroh juga belum pernah. Pak, Bu, ini maaf ya, saya udah haji, udah. Haji Marco udah haji. Pada saat kita baru nyampe di Jeddah, dikasih sama pemerintah Arab Saudi nasi putih, ayam dipotong jadi 4, diungkep sama dikasih acar. Itu pada saat kita dikasih makannya bilang nasinya keras. Bohong itu Bapak dan Ibu, sampai 40 hari nggak jajan, pasti jajan. Jadi ucapan adalah doa. Jadi kalau kita pas datang nggak enak, bilang enak. Besoknya 40 hari enak terus. Nah mau saya coba Bapak sama Bapak Ibu bisa gak jangan ngeluh. Ini kan ngeluh jadinya akhirnya sampai mati tuh. Susah terus, betul? Itu berarti Arab Saudi kiblatnya kita dong. Sebagai contoh, orang yang baru turun dari pesawat di Jeddah udah dibilangin sama ustadznya, sama mutawibnya, sama ustadznya. Nyampe nginjak di Jeddah udah mulai larangan ngeluh. Salah satunya ngeluhnya apa Pak Ustadz? Pada saat dapat nasi putih, dapat ayamnya seekor dipotong 4 Bu. Kalau kita pernah haji. Besar, itu kalau buat nyambit anjing mati. Buat nyambit anjing mati. Saking gedenya jadi seekor dibelah 4. Nasi, ayam, plus dikasih acar. Acar tuh kayak itu ada timun, ada wortel dibelah-belah kalau Ibu pernah haji ya. Nah, itu dikasih. Nanti dibungkus pakai aluminium foil. Nanti dibuka Bapak dan Ibu makan. Kalau Bapak dan Ibu bilang nggak enak. 40 hari selama di sana hidup Ibu susah. Artinya apa Pak Haji kalau di RDAY? Selama Ibu ngeluh, pada saat sekarang ngeluh, jangan harap ke depannya Ibu terkabul. Tapi kalau saya udah ngeluh gimana Pak Haji? Buru-buru sholat taubat. Buru-buru sholat taubat. Pak Haji kalau saya sambil ceramah nguap boleh gak? Nggak boleh. Jadi nggak boleh nguap. Ini Bapak dan Ibu pada nguap. Nguap gak lo? Tuh alat kelaminnya tadi nguap gue lihat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya biar Ibu kalau sholat alat kelamin nggak nguap. Alat kelamin Ibu pada saat sholat dipasang NCB. Nanti ada petugas PLN. Ini petugas PLN yang masang NCB. Jadi sekarang ambil kesimpulan gini Pak. Kenapa hajat kita sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan hajatnya lemot. Bahkan tidak Allah kabulin sampai hari ini karena kita ngeluh. Buktinya apa? Yaitu orang yang berangkat haji. Bahkan
uang dipakai untuk Beli beras. beras untuk makan. Yang cair 10 miliar. Yang mobil Dodge Journey. Uang bibitnya kemakan. Kan tadi kita ngajari kan diwanti-wanti, jangan untuk belanja dulu loh. Gak ada yang dimakan. Privat yang kedua, bibit, privat kedua 10 juta. Kemarin privat yang ketiga 120 juta. Sedekahnya privat yang ketiga bukan 10 juta. 20 juta. Mobilnya sudah pakai. Dodge Journey. Mobil Amerika. Datang bukan untuk ngeluh, untuk ucap Syukur. ucap syukur karena mau bikin rumah, mau 1000 bangun meter. rumah 1000 meter karena Pak Haji 1000 meter beli tanah 1000 meter semau saya bangun rumah Pak Haji. Jadi dia tuh cair 10 miliar udah, mobilnya sama kayak mobil saya Dodge Journey udah, kebeli tanah 1000 meter udah. Kemarin datang ke kolam renang, jadi dia mau bangun rumah yang 1000 meter itu di Tasikmalaya. Minta hari saja. Minta harinya, saya bilang hari lahir lo hari apa? Itu. Nah kalau hari lahir hari Senin ya mulai dari Senin bikin dan bangun. Tapi mesti ada orang tuanya karena dia belum ngawinin anaknya. Nggak boleh. Kalau udah ngawin anaknya boleh. Namanya saya, coba ibu sama bapak yang hadir di sini, gibahnya diilangin. Terutama gibahnya sama diri sendiri, sama orang di luar kita tuh istri, anak, tetangga, ipar, sepupu. Nggak boleh. Dan gibah sama Allah. Emang kalau kita gibah, dampaknya apa sih Pak Haji? Duit kita boros. Nah boros itu bermacam cara. Salah investasi. Kita main pinjol nggak menang-menang. Ada nggak? Ada, maksudnya nggak ada. Kita masang nggak menang-menang. Tapi waktu masang awal sih menang. Tapi belakang nggak menang. Duit dipinjam. Ada nggak ada deh. Nah maksud saya janganlah. Saya mau ibu dan bapak yang hadir di sini dapat hadiah langsung dari saya umroh gratis akhir Desember. Paksain. Sebulan. Paling lama sebulan. Sebulan, paling lama sebulan. Sebulan paling lama. Nego gak? Nggak ada nego-negoan. Kan bonus. Umrohnya emang 50 juta bos. Kalau Mbak Rina kan bukan muslim Pak Haji. Aku hadiahnya apa? Kita jalan-jalan ke Eropa. Gitu yang non muslim. Kita ke Eropa di sana. Ya. Kalau yang muslim ya umroh lah gratis. Tapi yang nginepnya di Madinah di Obroy, di Mekah di Hilton. Jadi kalau mau ke masjid dekat jalan kaki. Bayarnya berapa Pak Haji? 50 juta. Nah kedua, kalau Bapak sampai terkabul, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan saya udah dapet. Alhamdulillah. Mobil udah, kuda udah, sapi udah, kambing udah, kerbau udah. Kalau Bapak kan belum. Kalau gurunya punya kuda, muridnya harus punya kuda. Gitu. Ini enggak. Gurunya punya kuda, muridnya punya kuda lumping. Oh gubrak. Bukan kuda itu namanya. Apaan tuh? Pak, saya bersyukur terima kasih sama Allah. Hajatnya tamu terkabul. Saya dikasih hadiah mobil Isuzu Elf Long. Warna putih, Bapak lihat tuh. Ada tulisannya tuh. Ada kan? Tuh. Dari Pak Presiden. Alhamdulillah. Saya dapat kuda dari Pak Presiden. Kuda dari luar negeri. Kalau beli ya lumayan lah. 1,5 lah. Lumayan. Bisa buat lomba. Besok kita ada lomba. Tanggal 25 kita ada lomba. Nah maunya saya. Ayo dong Pak, Bu, buru-buru dong berhasil. Saya pengen
Ibu besok datang ke sini ganti hajat, jangan hajatnya itu lagi. Emang nggak bosen lu? Gue aja bosen. Jadi ibu datang ke sini udah punya rumah, ibu datang ke sini udah naik mobil. Jangan datang ke sini, iya dia lagi. Jadi sedekah paksa. Sholat badiah qobliyah paksa. Sholat taubat paksa. Bangun jam 00 paksa. Senyum paksa. Pak Haji biar saya pulang cepat terkabul gimana? Paksain besok ijab kabul di kolam renang. Bisa gak Bapak dan Ibu? Kita nanti bagi tugas. Ibu-ibu jagain anak yatim. Bapak-bapak jagain ibu yatim. Karena kan anak yatim kurung yang digendong kecil-kecil juga ngikut di kolam renang. Siapa yang jagain kalau anak yatim kurung kecil-kecil rewel? Ya ibu lah. Nah bapak yang jagain ibunya. Hah? Enak bapaknya? Ya ibu kan jagain si dedeknya kecil. Apa dibalik? Dia nggak biasa ngurusin anak kecil. Nggak apa-apa pak gitu kan, mau kan pak? Nih gua kepel loh. Ya mau terkabul nggak? Siapa yang hobinya gendong ibu yatim? Jadi bapak sama ibu paksain besok hari Minggu ijab kabul di kolam renang. Sambil di dalam air ijab. Bapak gendong anak yatim sambil bapak ijab. Bapak naik di kolam renang perosotan. Nanti anak yatim jagain di bawah. Kalau bapak nyungsep langsung terkabul. Tahu kan air yang ini? Belum. Ijab. Pak, Bu, maaf ya. Kalau bapak dan ibu bisa sedekah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa sedekah, minimal bapak dan ibu bikin ketawa anak yatim terbahak-bahak. Itu juga sedekah. Ya betul bos? Selama ini anak yatim belum bisa terbahak-bahak. Gimana dong Pak Haji? Ya bapak bisa jadi badut. Ibu bisa jadi badut. Karena di kolam renang gak ada badut. Bisa? Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup. Nanya mic-nya. Mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji, ini satu lagi. Itu tuh anak saya kemarin udah lama punya utang ke pinjol. Gimana tuh Pak Haji? Maunya ibu gimana? Iya, maksudnya supaya utangnya lunas. Ya, utang itu. Ya ibu yang bayarin aja. Jadi anak biarin main pinjol. Kan nanti dia jadi bandar. Ibu yang bayarin. Berapa utangnya anaknya dibayarin? Kurang tahu tuh. Ya udah bayar kan cair 10 miliar. Amin. Bayarin dong. Oh, gitu ya Pak. Orang yang punya utang tidak bisa bayar. Tidak akan mencium baunya surga. Dan Nabi Muhammad SAW nggak mau nyolatin dia. Ada kan ayatnya? Jadi bayarlah Bu, kasihan anak kita. Ya nanti dibayar. Ya. Tapi kan kalau dibayar dia main judi lagi. Jangan nanti. Ya kan udah hobinya judi gimana? Pinjam uang itu. Pinjam uang. Iya uangnya buat main judi sama dia. Enggak. Buat apa dia uangnya minjem pinjol? Buat bangun rumah. Ya nanti besok dia minjem lagi sama pinjol lagi. Iya, pinjam lagi gitu. Ditaklukin dong Bu, jangan pinjam. Suruh kemari. Suruh berobat. Taklukin suruh kemari. Tadi diajarin sama saya. Gitu. Iya. Kita lagi nyari tumbal kurang 1. Iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Harusnya dicebok, air cebokan. Ibu cebok alat kelamin ibu. Minumin ke dia, nggak minjem pinjol. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perak nggak bisa tahu. Gue lihat dari sini alat kelamin ibu pulen banget tuh. Pulen banget.
Ya. Tanya itu Pak, gimana sertifikat saya itu Pak? Pasti Masalah- ketebus, pasti balik lagi. Pasti ketebus ya. Iya dong. Kan ibu belum praktekin ilmu RDAI. Praktekin dulu. Diminta dia, ditahan di rumahnya dia dibuat utang ke bank gitu loh. Alah jangan, nanti kan ibu praktekin ilmu RDAI cair 10 miliar. Ya, Ibu yang nebus aja. Iya, Selesai. Praktekin dulu ilmu RDAI. iya. Gue lihat nih tamu RDAI dari tadi gue awal ngomong. Jam berapa gue ngomong tadi? Jam 10. 10. Sampai mau jam setengah 1. Lo isinya tuh udah 3. Isinya nggak ada yang positif, negatif semua. Apa tuh? Ngeluh. Ngeluh. Gimana Pak Haji sertifikat saya? Halo ini. Gimana nih anak saya pinjol? No. Gimana nih suami saya? No. Bos, ucapan adalah doa. Bisa gak lo positif? Nih contoh. Air di gelas warnanya merah. Kalau lo liatin terus, apakah bisa warnanya putih? Nggak bisa. Gimana? Supaya putih. Siram lagi air putih, terus dikocok air putih. Airnya kan merahnya keluar, betul? Airnya gelasnya jadi putih. Nah ibu nggak ada, mana positifnya nggak ada. Bapak mana positifnya? Contoh, bapak dikabarin sama tetangganya, Pak, temen bapak SD sebangku meninggal dunia. Terus bapak ngomongnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh bu, pak. Bapak harus ngomongnya, alhamdulillah. Saya masih umur panjang. Saya masih sehat. Alhamdulillah. Barulah kita ngomong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong alhamdulillahnya jangan di depan orang yang ngasih berita duka. Nanti lo ditabok. Nah, ditampong. Jadi gitu loh bu, pak, ngomongnya positif aja. Ini gue lihat dari tadi nggak ada positifnya. Ya betul? Iya Haji. Pak Haji, anak saya, Pak Haji, suami saya, ya Allah. Coba nanyanya yang positif. Pasti cair. Pasti milik. Pasti bisa. Pasti terkabul. Pasti. Lo gak ada pasti-pastinya. Haji nanya, saya kan ada sakit ginjal, ada kistanya. Dalam ginjal ada kistanya. Ibu. Ya, disuruh operasi nggak mau, tapi. Ibu. Iya. Kan ini keras, dipegang keras Pak. Nah ini obatnya apa Pak ya? Pegang Pak. Kalau pegang ini keras Pak, yang sebelah ini. Tuh. Ibu punya pasangan nggak? Punya. Suruh jilatin bu, jilatin 99 kali terus diurut pakai tangan kiri. Jilatnya selama 99 hari. Pas bangun tidur apa pas? Mau tidur sekali, bangun tidur sekali. Jadi dijilat bagian yang sakit ginjalnya, kista ginjalnya. Dijilat, nanti ibu sambil minum air kelapa yang direbus. Kelapa direbus, yang hijau, kelapa hijau direbus. Nanti ibu minum sehari 3 kelapa selama 9 hari. Direbus air kelapanya itu. Kelapanya sama kelapa-kelapanya direbus. Nanti dikupas, kalau udah mendidih kelapanya dikupas terus ibu minum pakai sedotan. Boleh gak langsung di gelas? Kalau bisa sih jangan, langsung dari kelapanya langsung lebih manjur. Karena gak terkontaminasi sama gelas, gak terkontaminasi sama, kecuali minumnya pakai gelas dari tanah liat. Kalau mau, tapi pakai ini juga kalau bisa sih jangan, langsung sedot. 9 hari, sehari 3 nanti kistanya hilang. Sambil dijilatin. Salatnya kalau suami jilatin, ibu harus ngeremes kontolnya suami. Oh, tiap hari Pak, tak remesin Pak. Hah? Tiap hari udah tak remesin. Yang diremesin nggak mau. Katanya
benjut kabeh gitu. Apalagi nek pas mau tidur dicariin nggak boleh tengkurap. Bu, Ibu bilang, Pak, untuk kesembuhan saya Bapak harus nurut ya. Bapak sambil ngobatin saya, alat kelamin Bapak saya pegang ya. Dipegang aja, Bu. Kalau memang nanti jadi kue atau donat atau kue apem atau jadi serabi atau jadi pisang goreng atau jadi tahu Sumedang. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Oh temenan. Ibu tak mesti nonton Pak Haji Kon gitu. Ya ikut Pak, aku pengen ikut ibu itu ketemu sama Pak Haji. Tadi ikut masuk tadi. Iya mau apa? Dia mau ketemu lihat Pak Haji nanti dia dikasih uang. Ah iya. Tadi kasih uang. Rumah ibu di mana? Semarang. Oh Semarang. Oh iya. Tadi dikasih uang pasti. Kok dia tahu saya dari mana anak ibu? Ya kan saya tiap hari nonton itu video itu di YouTube sampai tak download Pak biar menghemat data. Oh iya. HP satu rebutan sama dia. Ya udah, paketan cepat habis tak download aja. Penuh downloadan itu Pak Haji semua itu. Oh ya. Jadi nanti ibu minum air kelapa hijau direbus sama kelapa-kelapanya. Itu buat direbus. Nanti udah mendidih airnya sampai bergejolak, mendidih. Nah, dimatiin kompornya terus kelapanya diangkat pelan-pelan. Terus ibu buka, tus. Nah, nanti ibu minum. Sehari 3 kelapa, pagi, siang, sore. Selama 9 hari. Nanti suami suruh jilatin. 9 hari nanti dijilatin. Nanti habis gitu diuyak begini. Nah, nih gini 9 kali. Tapi ibu wajib sambil bapak jilatin ngeri, ibu harus megang kontolnya bapak. Harus begitu. Karena kalau enggak konslet. Konslet kalau keluar api bahaya. Gitu. Apa? Apa? Batu empedu, ya. Batu empedu. Ada tamu saya kan yang sakit batu empedu. Sembuh tuh. Sekarang ada di penginapan. Sembuh Mbak. Padahal udah parah harus operasi. Kalau pakai kelapa hijau aja. Sama. Batu empedu, batu ginjal. Kista ginjal. Obatnya itu aja. Manjur. Jempol 2. Yang penting maunya saya Pak, Bu. Nanti bapak perhatiin ibu ya. Ibu perhatiin diri ibu sendiri ya. Rata-rata tamu RDAI yang hajatnya terkabul. Itu alat kelamin perempuannya tuh kotak. Nah ibu perhatiin kotak apa enggak. Kalau enggak kotak lama. Jadi mesti dikotakin dulu. Gimana caranya Pak Haji? Nanti ada ilmunya. Dipres pakai mesin bubut. but. Bapak kan nonton YouTube saya nggak pernah senyum-senyum apa Pak? Hah? Sering? Tiap hari? Temenan pora? Oke? Kita tutup? Apa? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Udah dijawab tadi. Pokoknya kalau tai lalat ada di tete, tai lalat ada di alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, utangnya tidak akan lunas. Yang ada malah nambah, yang ada malah pindah utang. Jadi take over. Jadi yang tadi di BRI ke Mandiri. Iya, makanya nanti di alat kelamin ibu ditulis utangnya di mana BRI, ibu pakai spidol BRI. Di mana utangnya? Ya udah tulis pasar tradisional. Oke? Kita nggak salaman sampai ketemu lagi besok. Oke. Bos, anak yang tadi fans gue kasih uang bibit bos, gratis bos. Yuk. Sampai ketemu lagi. Yuk.
Boleh.